Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa live streaming Facebook Masjid Agung Kubah Timah, mari pada hari ini kita bertemu dalam keadaan baik, sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini patut kita syukuri. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masuk Ramadan yang ke-7 dan kita melaksanakan tazkirah setiap sore di Masjid Agung Kubah Timah dalam rangka sebelum berbuka, dalam rangka menyelamatkan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengadakan tazkirah didukung oleh yang pertama Bank Sumsel Babel, sponsornya. Yang kedua adalah Lazmu Promosi Kabupaten Bangka Belitung, dan didukung oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah pada hari ini juga kita sudah dihadirkan oleh para panitia, ustadz yang luar biasa. Di hadapan kita sudah ada Ustadz Muhammad Kurnia LCMA. Ya. Beliau sangat luar biasa, ustadz yang sangat kece di Kota Pangkal Pinang yang sudah dikenal oleh masyarakat. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari beliau dengan tema Ramadan dan seni menahan hawa nafsu di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sejenak mendengarkan pemaparan materi dari beliau terkait tema yang sudah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Dan insya Allah nanti kami membuka pertanyaan ya dari pemirsa, hadirin kaum muslimin semua yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bertanya kepada beliau nantinya terkait materi kita pada hari ini. Langsung saja kepada Ustadz Muhammad Kurnia LCMA, waktu dan tempat kami persilakan. Syukran Ustadz Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidu syuhur unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa live streaming di Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat, sembari menunggu waktu kita berbuka puasa, kita isi dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah kita bermajelis ilmu secara virtual seperti yang saat ini kita lakukan. Fa insyaallah mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah telah beri kepada kita, dengan harapan ketika kita pandai bersyukur atas segala nikmat Allah, maka pasti Allah akan menambah kenikmatan itu kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita selalu berjalan dalam keadaan baik dan kita masih akan tetap semangat untuk melaksanakan amal ibadah yang terbaik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita berbicara tentang bagaimana seni untuk menahan hawa nafsu. Kemudian kita teringat satu ayat dalam Al-Qur'an, surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Di situ Allah menjanjikan surga terhadap dua golongan orang yang mampu melakukan apa yang Allah telah perintahkan. Yang pertama, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Ini ayat yang menceritakan bagaimana Allah telah menggambarkan wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam arti kata dia tunduk, dia patuh dan dia taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan baik. Maka apa yang Allah janjikan bagi mereka, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kelak di akhirat, tempat kembali yang paling layak bagi mereka adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang-orang yang beriman, ketika kita mengendalikan hawa nafsu, pastilah kita akan bertarung dengan akal dan logika kita yang cenderung untuk mengarahkan pada kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi, dan pastinya kenikmatan itu sifatnya hanyalah sesaat saja. Maka tugas kita orang-orang yang beriman ini adalah bagaimana kita menggabungkan antara sifat ketaatan kita, tunduk, patuh, dan takut kita kepada Allah dengan bagaimana kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sebagai sebuah contoh misalnya, ketika kita masuk ke dalam satu pusat pembelanjaan misalnya. Ketika kita diawasi oleh CCTV di tempat tersebut, selagi kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang, selagi kita tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal dan lain sebagainya, pasti kita tidak akan khawatir dan cemas ketika diawasi oleh CCTV tersebut. Akan tetapi ketika kita melakukan satu kesalahan, kita mencuri misalnya, kemudian diawasi oleh CCTV itu, pastilah kita akan sangat merasa takut. Kenapa? Karena kita sudah diketahui oleh pihak yang memiliki pusat pembelanjaan tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengawasan kepada kita, itu sama halnya dengan pengawasan yang tadi ketika kita menganalogikan bagaimana saat kita masuk ke dalam pusat pembelanjaan tadi. Bahkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu lebih canggih. Kenapa? Karena yang Allah awasi dalam perbuatan manusia ini, mohon maaf, bukan hanya perbuatan yang tampak dalam kasat mata saja. Bahkan apapun yang terbesit dalam hati dan pikiran kita, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Raqib dan Atid senantiasa Allah perintahkan untuk mencatat apa yang harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyadari poin yang berharga ini, bagaimana dengan kita membangun rasa takut kita kepada Allah, demikian itulah nanti yang pada akhirnya dapat menjadikan kita untuk lebih mengendalikan hawa nafsu tadi. Bagaimana kita di bulan Ramadan ini supaya kita dapat menjadikan ini semua berkualitas, bukan hanya dalam satu masa saja atau di fase 10 hari pertama saja, tapi bagaimana perjuangan kita sepanjang bulan Ramadan ini penuh dengan kualitas-kualitas yang baik, dengan cara yaitu bagaimana kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Karena bagaimanapun yang namanya hawa nafsu ini paling mudah mengendalikannya adalah ketika dalam keadaan lapar. Karena kalau seandainya kita dalam keadaan kenyang, mohon maaf, kita tidak terlalu berkecamuk dengan hawa nafsu ini. Tapi ketika kita lapar, disitulah ada nilai mujahadah dari seorang hamba untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita sekarang dalam keadaan berpuasa, kita menahan lapar, menahan haus. Maka jangan sampai bulan Ramadan ini kita hanya melatih diri kita untuk menahan tidak makan atau tidak minum saja. Tapi bagaimana kita dapat melatih diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Mengendalikan hawa nafsu dari syahwat, kemudian mengendalikan hawa nafsu dari amarah, ya. Kemudian mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan maksiat, kemudian mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan ini menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya dengan cara bagaimana kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Sebagai contoh satu hal, ketika kita akan berbuka puasa misalnya, kita tahu saat kita dalam keadaan lapar, saat kita dalam keadaan haus itu, ketika melihat makanan minuman, ingin rasanya hati kita ini makan dan minum semua yang ada. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang mohon maaf ketika menjelang berbuka puasa sibuk
untuk mempersiapkan ini kira-kira menu apa ini. Sudah cukup ada 5 menu, kurang tambah lagi sampai 10 menu. Pokoknya satu meja itu full. Kalau umpamanya satu meja full masih banyak makanannya, tambah meja lagi. Itu yang terjadi hari ini. Padahal saat itu kita telah melewati kesempatan yang berharga menjelang berbuka puasa. Salah satunya adalah dengan kita bermajelis ilmu seperti ini. Atau dengan keadaan yang lain menjelang berbuka puasa, kita banyak-banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang tadi kita siapkan di atas meja makan kita dalam jumlah yang besar tadi, mohon maaf, itu paling yang masuk ke dalam mulut kita paling hanya 10-15% saja. Kenapa? Karena sisanya itu dilandaskan dengan hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu itu cenderung akan menjerumuskan kita kepada keburukan, akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hari ini adalah memanfaatkan waktu, memanfaatkan momen dan kesempatan bagaimana kita dapat melewati hari-hari kita sepanjang bulan Ramadan dalam keadaan dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Seperti kita akan berbuka puasa hari ini misalnya, ya. Kita isi dulu dengan mendengarkan kajian di majelis ilmu kita. Walaupun virtual bagaimana Ustaz pahalanya? Sama saja pahalanya insya Allah. Ya, asal niat kita ikhlas, niat kita tulus menjadikan ini sebagai amal soleh, insya Allah bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika menjelang berbuka puasa itu momen yang sangat sakral untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Doni, saya sedikit cerita. Kami di Mesir dulu, kami pernah diundang oleh warga negara Mesir, ya, beliau mengundang kita untuk buka puasa bersama. Masya Allah. Jadi singkat cerita, ketika kita sampai di rumah beliau, kita langsung diarahkan ke ruang meja makannya. Ketika kita duduk di meja makan itu, tidak ada satu makanan atau minuman pun yang ada di atas meja itu. Lama saya berpikir, ini seperti apa budayanya orang Mesir ini? Kenapa kita disuruh duduk di meja makan untuk berbuka puasa bersama, akan tetapi tidak ada makanan minuman di atas meja itu. Lalu kemudian setelah berjalan waktu kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit lagi menjelang azan maghrib, baru kemudian tuan rumah itu tadi memanggil seluruh anggota keluarganya. Istrinya dipanggil, anaknya dipanggil, dia punya anak yang masih kecil-kecil dipanggil, dia punya keponakan, kebetulan lagi ada tamu di rumahnya dipanggil, duduk di meja makan. Saya pikir ini kenapa keluarga ini duduk di meja makan ini? Subhanallah, ternyata Ustaz Doni, yang mereka lakukan adalah mereka memanfaatkan momen yang sakral tadi menjelang berbuka puasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka orang-orang Mesir itu biasanya kalau menjelang berbuka puasa, mereka punya anak-anak yang masih kecil itu mereka gendong. Mereka pangku supaya apa? Itulah momen mereka berdoa kepada Allah. Apalagi seorang ibu doanya bisa menembus ke langit, maka itu momen yang sangat istimewa ketika kita berdoa menjelang waktu berbuka puasa. Ya, berarti Ustadz waktu itu tidak ada makanannya. Ternyata makanannya di ruangan yang lain. Ya, baru setelah kita iftar dengan air, kemudian kurma, sholat maghrib, baru setelah itu kita pindah ke ruangan satunya. Gitu. Di ruangan itulah baru ada kambing gulingnya Ustaz Doni, Masya Allah. Nah artinya apa? Momentum yang seperti itu kita harus paham. Bagaimana kita bertarung melawan hawa nafsu. Hari ini kita lapar, hari ini kita haus. Maka yang bisa menghilangkan lapar dan haus kita itu adalah makanan dan minuman. Pikir kita begitu. Padahal ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan pemirsa yang menyaksikan ini dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, menjadi pengingat bagi kita semuanya supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada di bulan Ramadan ini, kecuali kita berlatih dan terus berlatih untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali Ustaz Doni. Baik. Luar biasa, sudah kita mendengarkan pemaparan materi tausiah yang luar biasa dari Ustaz Kurnia. Sekedar info, beliau ini adalah alumni Kairo Mesir, Ustaz ya? Iya, Ustaz. Dan beliau juga sebagai ketua ya di Tunggal Bitung ini. Ya, dan beliau juga adalah alumni dari Pondok Pesantren Raudhul Ulum Sekatiga Palembang. Sangat luar biasa. Kami satu almata dengan beliau, sangat luar biasa. Pada hari ini bisa bersama-sama nimbrung di banyak bupati yang sangat luar biasa ini. Maka teman-teman semua, pemirsa, pada hari ini kita live streaming di Facebooknya Masjid Agung Fatimah. Yuk dukung dengan cara follow dan mengikuti agenda-agenda dan dakwah dari Masjid Agung Fatimah pada sore hari ini khususnya.
kita mengadakan tazkirah bersama Ustaz Kurnia LCMA. Baik pemirsa, para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, silakan yang mau bertanya untuk kepada kami akan kami sampaikan kepada Ustaz Kurnia, nanti akan dijawab oleh beliau terkait tema kita pada hari ini, Ramadan adalah seni untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Mungkin ada dari teman-teman yang hadir sini untuk bertanya. Kalau tidak ada, kami sudah mendapat beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ada di Bangka Belitung. Ya, kami akan bacakan beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan Saudara, fadhal. Baik, yang pertama adalah pertanyaan dari Ustadz Muhammad Fitra. Ya, beliau dari Gerunggang, Ustaz. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya puasa untuk orang yang bekerja keras di bulan Ramadan, semisalnya tukang atau buruh, kuli, apakah ada keringanan ketika berpuasa dan bagaimana cara mereka itu untuk bisa mengendalikan hawa nafsu mereka ketika bekerja kalau mereka berpuasa? Iya, sebenarnya orang yang berpuasa dalam keadaan, ini mohon maaf ini Ustaz, ini di luar dari tema kita sebenarnya ya pertanyaan ini. Ini kalau kita jawab kaidah fikihnya, ini bisa-bisa sampai azan isya nanti, tapi singkat saja barangkali saya mengambil jawabannya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tersebut sebenarnya uzurnya bukan kepada profesinya. Jadi kita jangan salah paham, mentang-mentang kita profesinya sebagai kuli bangunan, mohon maaf, akhirnya kita langsung ngambil kesimpulan, oh kuli bangunan karena kerjanya keras, walhasil dia boleh tidak berpuasa. Bukan begitu. Ya, uzurnya di situ adalah ketika dia bekerja apapun profesinya, selagi itu keras dan berat, lalu kemudian mendatangkan mudarat kepada kesehatannya, dia lemes, dia akan jatuh pingsan dan lain sebagainya, baru kemudian dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi uzurnya bukan karena profesi. Uzurnya karena dia dalam kondisi sakit tadi. Dan jelas ayat Al-Qur'an itu, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Jadi ketika kita sudah tahu dalam keadaan kita sakit atau dalam keadaan kita musafir, perjalanan jauh, maka pada saat itu kita boleh tidak berpuasa. Tapi bukan berarti kemudian kita menggampangkan. Kita khawatirnya nanti kalau ini kita sampaikan fatwa hukumnya, akhirnya orang-orang banyak berasumsi, oh kalau kita berprofesi yang kerja keras, kerja berat, itu berarti kita boleh tidak puasa. Tidak. Kita harus tetap untuk mengupayakan berpuasa terlebih dahulu. Adapun hari ini kita lihat realitanya, mohon maaf, banyak juga yang tukang-tukang bangunan itu mereka sudah cerdas mengatur polarisasi kerja mereka. Jadi ketika sebelum Ramadan mereka tingkatkan pekerjaan itu untuk yang berat-berat. Sehingga nanti ketika bulan Ramadan dia akan melakukan pekerjaan yang ringan-ringan. Sehingga dia tidak perlu untuk tidak berpuasa. Ya, itu yang kita dapati, ada beberapa tukang yang seperti itu. Ini Masya Allah. Artinya apa? Dia tetap melaksanakan kewajibannya dengan berpuasa. Dan dia juga tetap melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah yang halal. Lalu kemudian ketika dia bekerja, dia dapat mengendalikan hawa nafsunya. Maka disitulah ada nilai tambah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita beramal ini kan tergantung tingkatan ujiannya seperti apa, Ustaz Doni. Kalau kita dalam keadaan, mohon maaf, Allah titipkan kita rezeki yang terbatas misalnya, ya. Lalu kemudian kita bersedekah sedikit, ya itulah kemampuan kita, ya. Tapi ketika Allah titipkan kita rezeki yang banyak berlimpah, tapi kita masih sedikit untuk bersedekahnya, nah disitulah nanti nilai yang Allah berikan kepada kita tidak akan sama, walaupun angkanya sama misalnya, tapi karena keadaan yang berbeda-beda tadi, di situ akan ada nilai yang berbeda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk sahabat-sahabat semuanya, meskipun dalam keadaan bekerja, punya tanggung jawab, maka pandai-pandailah kita memilah, ya. Artinya jangan sampai kita melakukan satu aktivitas lalu kemudian nanti itu menjadi sebab mendatangkan mudarat dalam diri kita. Lalu kemudian kalau seandainya ketika sedang berlalu pekerjaan tersebut, kemudian kita merasa kita tidak sanggup lagi, kita tidak tahan lagi, maka silahkan kita berbuka. Tapi berbuka itu uzurnya bukan karena profesi. Tapi berbuka itu uzurnya karena kita dalam keadaan sakit, yang itu memang diperbolehkan dalam syariat untuk tidak berpuasa. Yang tidak boleh itu kalau sudah berniat. Misalnya dia bekerja dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nah, ini kerjaan nanti selesainya sampai Ramadan. Jadi Ramadan nanti kita bebas untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena kita ada kerjaan. Itu yang tidak boleh. Itu namanya mensiasati keadaan supaya apa? Supaya menguntungkan bagi dia. Nah, ini orang-orang yang keliru. Kenapa keliru? Untung bagi dia karena tidak berpuasa. Padahal sesungguhnya itu adalah orang-orang yang rugi ketika di bulan Ramadan dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali Ustaz Doni, wallahu a'lam. Masya Allah ya, pertanyaannya bagus dan dijawab langsung oleh Ustaz Kurnia terkait tentang bagaimana orang yang bekerja keras di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan terjawab Ustaz ya, apa
apa yang dipertanyakan oleh saudara kami Muhammad Fitra yang berada di Kecamatan Gerunggang. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah ya yang berada di Kabupaten Bangka ya. Pertanyaan adalah apa manfaat utama dari menahan hawa nafsu selama bulan suci Ramadan, Ustaz? Manfaat yang paling besar saat kita mampu menahan hawa nafsu itu adalah kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita tadi sudah diawasi oleh Allah, selagi kita tidak melakukan larangan Allah, kita tidak akan takut diawasi oleh Allah. Tapi kalau kita sudah melakukan larangan Allah, pasti kita akan takut diawasi oleh Allah. Nah, maka ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, itu akan menjadi modal bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya Allah itu sudah dekat dengan kita. Betul. Itu yang dalam Al-Qur'an Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kata Allah. Wahai Muhammad kata Allah, kalau hamba-hambaku bertanya tentang keberadaanku, sampaikan kepada mereka fa inni qarib kata Allah, sesungguhnya aku sangat dekat kepada mereka. Sehingga kalau kita sudah dapat mengendalikan hawa nafsu kita, disitulah nanti kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kalau sudah dekat kepada Allah, apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa dari hamba-hambaku kalau mereka mau berdoa kepadaku kata Allah. Syaratnya hanya dua saja kata Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah dia taat kepada perintahku kata Allah, taat kepada apa yang Allah suruh untuk kita. Allah suruh kita tahan hawa nafsu, Allah suruh kita kendalikan hawa nafsu, lalu kemudian wal yu'minu bi. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi syarat bagaimana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar untuk mengendalikan hawa nafsu ini adalah belajar yang kalau kita sebut ini gampang, sesungguhnya sulit. Tapi kalau kita sebut ini sulit, padahal ini mudah. Maka ini kembali kepada diri kita masing-masing. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang langsung levelnya tinggi, tidak. Tapi semuanya ada proses dan tahapannya. Yang penting kita tetap terus berjuang untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Tadi kami sampaikan di awal, yang paling baik momentum keadaan kita mengendalikan hawa nafsu itu adalah ketika dalam keadaan lapar. Karena dalam keadaan lapar ini kita akan bisa untuk mencerna segala sesuatu itu menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya kita dalam keadaan kenyang, kadang-kadang rasional berpikir kita ini tidak efektif, atau dalam arti kata kadang-kadang kita cenderung ini hanya santai-santai saja. Kenapa? Karena tidak ada pacuan keadaannya. Nah, tapi kalau kita dalam keadaan berpuasa, inilah madrasah yang terbaik bagi kita untuk melatih diri agar dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Demikian barangkali Sadoni. Oke, Ustaz, mungkin ada tips ya kepada kita semua bagaimana cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu itu sendiri. Sebenarnya tipsnya sederhana Ustaz. Jadi kalau kita mengkaji ada hadis Umar ya, Sayyidina Umar bin Khattab tentang iman, Islam dan ihsan. Kalau iman Islam ini sudah selesai. Kita sering bahas rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Tapi perkara ihsan itu ditanyakan oleh sosok makhluk yang berpakaian serba putih yang datang kepada Rasulullah yang menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Pada saat itu sosok makhluk tadi bertanya kepada Nabi, mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kata Nabi, ihsan itu adalah kita beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal nyatanya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kalau seandainya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah yang pasti akan melihat kita semuanya. Nah, jadi kalau ditanya tips dan trik tadi, bagaimana agar kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita harus memposisikan diri kita ini, kita selalu diawasi dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita akan terjerumus misalnya dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka ini akan menjadi benteng dalam diri kita. Benteng supaya kita tidak larut dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti merasa diawasi seperti itu. Merasa diawasi, ya. Kita merasa diawasi. Kalau kita diawasi oleh Allah itu kita akan tenang karena kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, itu akan membuat kita susah hati kita ketika diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini Ustaz Doni. Kita punya handphone hari ini, ya. Di handphone kita ini kalau tidak ada apa-apa, ketika diperiksa oleh istri kita, kira-kira kita tenang aja. Khawatir tidak? Tidak, karena tidak ada apa-apa. Tapi coba kalau ada apa-apa. Gup-gup sih. Iya, pasti kita akan gugup, cemas ya. Ini mohon maaf kalau ada pemirsa yang pengalaman ini, mohon maaf ini ya. Jadi kalau seandainya
ada apa-apa pasti kita akan was-was, ya. Karena memang seperti itulah hakikatnya. Ketika kita dalam ketaatan, maka kita akan tenang hidup ini. Tapi kalau kita dalam kemaksiatan, kita akan susah hati kita dan kita akan dirongrong dengan rasa ketakutan, yang itu nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa tenang Ta'ala. gitu. Iya, betul sekali Ustaz Doni. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih ya. Ini ada satu lagi Ustaz yang masuk ini ya. Dari hamba Allah juga, beliau ingin bertanyakan Ustaz, apa perbedaannya antara menahan hawa nafsu itu dan menekan hawa nafsu? Menahan dan menekan. Iya, sebenarnya bukan menekan ya bahasanya. Kalau saya lebih cocoknya mengendalikan. Oh iya, ya, jadi ketika kita dapat menahan, artinya kita memang membatasi hal itu. Contoh, di bulan Ramadan kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kita tidak boleh melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri. Tapi itu kita tahan hanya sampai iftar, sampai berbuka puasa. Setelah malam hari itu bebas, semuanya boleh kita lakukan. Itu namanya menahan. Sedangkan mengendalikan hawa nafsu, ini konteksnya bukan hanya kepada, mohon maaf, syahwat saja. Tapi kalau kita bicara tentang mengendalikan hawa nafsu, ini lebih kepada emosional, kepada amarah, kepada ambisi kita. Itu yang harus senantiasa kita kendalikan. Karena tidak mungkin kita berbicara hari ini, kalau begitu, kalau memang nafsu itu menjerumuskan kepada keburukan, berarti nafsu itu kita buang saja dari hidup kita. Tidak bisa. Kita hidup ini kalau tidak ada nafsu, apa menjadi target prioritas hidup kita ini? Tidak ada. Maka nafsu itu bukan berarti harus kita buang. Bukan berarti harus kita putuskan atau kita matikan, bahkan tidak. Tapi nafsu itu tugas kita adalah bagaimana dapat mengendalikannya. Ya, jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu itu, yang akan tenang hidup itu kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu itu, nah disitulah nanti pada akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa yang sebenarnya itu banyak peluang-peluang kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya tadi perbedaan antara menahan dan mengendalikan hawa nafsu itu, sebenarnya ini sama-sama prosesnya. Hanya saja bedanya kalau kita menahan ini ada batas waktunya. Ya, kalau kita menahan hawa nafsu misalnya di bulan puasa, ya ketika siang saja, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, kan dari mulai terbit fajar shadiq waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib, ini menahan namanya. Sedangkan mengendalikan hawa nafsu ini baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kita tetap harus dapat mengendalikan hawa nafsu kita supaya hawa nafsu ini terjerumusnya bukan kepada yang buruk, tapi kepada yang baik-baik. Seperti itu. Boleh hawa nafsu itu kita pakai untuk ambisi dalam ibadah, boleh. Ya, pokoknya saya target tahun ini harus hafal Quran 30 juz. Itu dengan hawa nafsu kita boleh. Silahkan. Karena hawa nafsu yang baik seperti itulah yang sebenarnya dianjurkan bagi kita umat Islam ini. Karena hari ini orang banyak ambisi dunia saja mereka dengan percaya diri untuk mengeksplornya. Apalagi kita kalau seandainya orientasi kita itu adalah akhirat, seperti itu. Itu barangkali sadar. Oke, berarti memang hawa nafsu itu tergantung dengan orangnya. Iya, tergantung bisa dengan orangnya. Mengendalinya atau apa. Betul. Makanya kalau Nabi mengajarkan kita, salah satu yang terbaik keadaan kita itu adalah kita memperhatikan dengan siapa kita berteman. Makanya iman seorang mukmin itu akan ditunjang salah satunya dengan pengaruh iman saudara-saudaranya, iman kawan-kawannya, iman circle-nya kalau hari ini ya. Gitu. Seperti kita hari ini bersama kawan-kawan Badan Pengelola Masjid Agung Qubatimah, Masya Allah ini para mujahid dakwah yang luar biasa. Kita berkumpul, kita bersirkel sama-sama, maka hasilnya adalah melahirkan kebaikan. Kenapa? Karena kita berkumpul dengan orang-orang baik. Tapi sebaliknya, kalau seandainya masing-masing kita kemudian kita duduk, kita berkumpul dengan ahli maksiat, berkumpul dengan orang ahli ghibah dan lain sebagainya, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi kita juga. Makanya untuk mengendalikan hawa nafsu ini, kalau ditanya tadi bagaimana tips yang paling tepat itu, kalau menurut saya adalah kita mulai membatasi ruang lingkup pergaulan kita. Bukan berarti kemudian kita milih-milih kawan, tidak. Berteman boleh dengan siapapun. Tapi ketika kita memiliki teman yang intim atau bestie ya kalau bahasanya hari ini, bestie ini harus benar-benar kita pilih, kita seleksi. Kenapa? Carilah bestie-bestie yang benar-benar mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Karena menentukan sekali kurasa ya. Sangat menentukan sekali, Ustaz. Teman itu kan? Iya, kawan itu kita dengan siapa. Karena nanti akhirnya di situ kita akan menjadi tandem diskusi, tandem sharing dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada hal-hal yang
menyangkut urusan kita, ketika kita cerita dengan orang yang tepat, kita akan dapatkan solusi. Tapi kalau kita cerita kepada orang yang salah, mohon maaf, jangankan solusi, ya justru akan memperkeruh suasana. Ya, karena dia juga belum selesai dengan dirinya sendiri. Kita meminta solusi kepada dia. Oh, itu terlalu jauh sekali. Nah, makanya penting sekali kita untuk menjaga atau menyeleksi kembali di mana kita berlingkungan. Supaya apa? Supaya itu menjadi modal kita untuk dapat melatih diri kita mengendalikan hawa nafsu kita. Seperti itu barangkali. Baik, terima kasih Ustaz Kurnia atas arahan dan tausiah yang disampaikan kepada semua. Mungkin di akhir penghujung ini kami minta closing statement Ustaz. Closing statement dari antum terkait tema kita pada hari ini, mengendalikan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Apa dulu Ustaz? Sebagai closing statement saya dalam kesempatan ini, saya mau menyampaikan yang pertama adalah kita hidup ini tidaklah lama di dunia ini. Akan tetapi kita belajar mengendalikan hawa nafsu, maka ini sampai akhir hayat kita. Maka belajarlah untuk mengendalikan hawa nafsu kita dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita jadikan momentum Ramadan ini untuk merubah kebiasaan-kebiasaan hidup kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Jadikan seolah-olah Ramadan kita Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dosa-dosa kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali Ustaz Doni. Baik, terima kasih kepada Ustaz Kurnia. Ucapkan barakallahu fiikum. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan kepada semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa yang senantiasa menonton kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir menyaksikan kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita pada khususnya pada hari ini. Puasa pada 7 Ramadan pada hari ini sangat luar biasa. Kita dihadiri oleh Ustadz yang sangat luar biasa, ya, Ustadz Kurnia. Beliau adalah Ustadz yang sangat dikenal di Kota Pinang, banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Pinang khususnya di Bangka Belitung, apalagi ya. Beliau ini udah keliling teman-teman ya, kemana-mana banyak teman, kolega dan sebagainya. Udah selesai sehingga Ustadz? Sudah Ustaz. Masya Allah. Ya, Udah dokter sudah dokter Ustaz. Makanya di flyer itu kan ada sudah tulisan dokter. Muhammad Haji Kurnia LCMA. Ya, alhamdulillah. Biasa ya. Ini adalah salah satu alumni Pondok Pesantren ya, Raudhatul Ulum Sekatiga, dan sekaligus beliau adalah ketua alumni Al Azhar Kairo Mesir di Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih Ustaz. Syukran. Alhamdulillah pada hari ini juga kita senantiasa disupport oleh Pemkot Kota Bangka Pinang dan disponsori oleh Bank Sumsel Syariah, serta disponsor juga oleh siapa? Lasmu, nah, Bangka Belitung. Ya, kalau teman-teman mau berinfak, bersedekah ataupun berzakat, silakan hubungi teman-teman yang berada di Lasmu Kota Bangka Pinang maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Akhirul kalam kami ucapkan terima kasih banyak. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan nanti ya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh adinda kita Revan Saputra. Ya, mungkin kepada Revan kami persilakan. Ya, syukur Ustaz. Di pos itu. Iya. Belum di pos, langsung antar. Ini sebelah sana. Masuk dah, Pak. Ada masih di apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته